Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Sulistianto Luhukwe SHMH selaku pengampu mata kuliah hukum pemerintah daerah dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sulismar Julianto, nomor induk mahasiswa 191217262 kelas 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan refleksi atas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945. Untuk itu, di dalam menjalankan fungsi demokrasi yang memberikan kekuasaan penuh untuk menentukan suatu negara. Dengan kata lain, pemerintah yang demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan hal ini, melahirkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum atau pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan penggantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan struktur pemerintah dan juga partai politik adalah sebagai wadah bagi penampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik. Melalui partai-partai itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Bagi negara modern, pemilihan umum atau pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara, dan pembentukan pemerintahan pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu, diharapkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaan. Saat ini, para pembentuk undang-undang juga tengah mempersiapkan undang-undang yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Sistem pemilu saat ini tidak luput dengan adanya permasalahan hukum, sehingga adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Uji materi diajukan terhadap keserentakan pemilu yang diatur dalam pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu,
dan pasal 2001 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dengan demikian, pemilu serentak dalam arti pemilu legislatif dan pemilu eksekutif diselenggarakan dalam waktu bersamaan, merupakan solusi strategis untuk menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah. Namun dalam konteks politik Indonesia, masalahnya belum selesai, sebab pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota juga menggunakan sistem presidensial, di mana anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota maupun gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sama-sama dipilih melalui pemilu. Lahirnya pertentangan di tengah masyarakat kontroversi dikarenakan putusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya sebab meninggalnya petugas pada pemilu-pemilu legislatif sebelumnya. Meski tak sebanyak pemilu 2019, ini menjadi catatan penting kegagalan sistem demokrasi yang menimbulkan korban jiwa, sehingga sebagai upaya dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyatuan pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada waktu bersamaan. Kedua, manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang besar dan banyak distribusinya yang di lapangan mengalami kendala keterlambatan atau kekurangan jumlah. Dengan banyaknya adanya kendala kemanusiaan, ditambah lagi bangsa Indonesia diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu sedianya pemilu menjadi dua bagian. Pertama, pemilu serentak nasional yang menyelenggarakan pemilu presiden, wakil presiden, DPR dan DPD. Kedua, pemilu serentak lokal yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD selain mampu mengurangi beban kerja penyelenggaraan pemilu. Kehadiran pemilu serentak dengan desain nasional dan lokal bisa memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Namun, pemilu serentak didesain dengan 5 jenis pemilu sekaligus. Dalam hal ini, pemilu 5 surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan ketimbang pemilu serentak. Belajar dari pemilu sebelumnya, seyogyanya agar pemerintah Indonesia mengupayakan kembali desain pemilu serentak nasional dan lokal tetap menjadi bagian yang terpisah pada saat pandemi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.